Kamu pernah enggak merasa harus menahan diri biar enggak terlalu menonjol di depan orang lain? Pernah ada di situasi di mana kamu tahu lebih banyak, tapi malah merasa harus berpura-pura enggak tahu supaya orang lain nyaman? Kenapa? Orang cerdas seringkali terjebak dalam posisi ini. Memangnya salah kalau kita tahu lebih banyak dari yang lain? Nah, ini dia keresahan yang sering dirasakan orang pintar. Mereka punya pengetahuan, tapi malah harus menghindari menunjukkan semuanya. Di video ini kita akan kupas tuntas 5 alasan kenapa orang cerdas kadang terpaksa pura-pura bodoh, dan kenapa strategi ini sebenarnya lebih rumit dari yang kita kira. Yuk kita bahas, karena bisa jadi ini persis seperti yang kamu alami setiap hari. Yang pertama, strategi menghindari konflik yang tidak perlu. Orang cerdas seringkali bisa melihat situasi dari berbagai sudut pandang. Mereka bukan hanya memahami sesuatu dari permukaan, tapi juga bisa menganalisa dan memprediksi dampak dari tindakan yang diambil. Nah, inilah kenapa orang pintar kadang memilih untuk menghindari konflik. Bahkan kalau mereka tahu mereka benar. Kenapa? Karena konflik kadang lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Jadi, bukannya membuang-buang energi untuk berdebat atau mengoreksi setiap kesalahan kecil yang mereka lihat, orang cerdas memilih diam dan membiarkan hal-hal kecil berlalu. Misalnya di tempat kerja ada teman atau atasan yang ingin melakukan proyek dengan cara yang sebenarnya kurang efektif. Orang cerdas bisa saja langsung mengoreksi dan menunjukkan metode yang lebih baik, tapi mereka tahu bahwa ini bisa menimbulkan ketegangan, terutama kalau orang lain nggak mau dikritik atau punya ego yang tinggi. Jadi, daripada memicu drama atau konflik yang enggak perlu, mereka pura-pura enggak tahu dan membiarkan ide itu berjalan sambil tetap bersiap untuk memberi masukan di waktu yang lebih tepat. Strategi ini membuat mereka bisa menjaga hubungan baik dan tetap harmonis dengan rekan kerja. Mereka tahu bahwa memenangkan debat kecil enggak sepadan dengan potensi hubungan yang rusak atau reputasi yang mungkin dipertaruhkan. Yang kedua, menjaga hubungan sosial agar tetap nyaman dan harmonis. Orang cerdas tahu bahwa kemampuan mereka bisa jadi intimidasi bagi orang lain. Kalau kamu pintar, kamu mungkin sering ngerasa kalau setiap kali kamu ngomong, orang lain jadi canggung atau merasa tertantang. Hal ini bisa terjadi, apalagi kalau kamu punya pengetahuan yang dalam tentang banyak hal. Nah, untuk menjaga agar hubungan sosial tetap nyaman, orang cerdas memilih untuk pura-pura enggak tahu dan ikut alur percakapan yang lebih ringan atau umum. Misalnya, lagi hangout sama teman-teman yang lagi bahas topik-topik santai tentang film atau tren terbaru. Kalau orang cerdas tiba-tiba membahas teori ilmiah atau analisa mendalam yang mungkin terlalu berat, suasana bisa berubah jadi canggung. Teman-teman yang lain bisa merasa kurang atau bahkan minder. Jadi, orang cerdas lebih milih untuk ngobrol biasa dan tertawa bareng, meski sebenarnya mereka paham jauh lebih dalam. Dengan begitu, mereka bisa tetap diterima di lingkungan pertemanan tanpa terlihat terlalu menonjol atau bikin orang lain merasa minder. Ini bukan berarti mereka menyembunyikan kecerdasan mereka, tapi lebih memilih untuk menjaga suasana dan hubungan dengan orang di sekitar mereka. Yang ketiga, menarik informasi lebih banyak dari orang lain. Orang cerdas punya cara unik untuk memahami orang lain dan mempelajari situasi. Mereka tahu bahwa dengan berpura-pura enggak tahu, mereka bisa memancing lebih banyak informasi dari orang lain. Seringkali, orang yang merasa tahu lebih akan bicara panjang lebar untuk menjelaskan, dan ini kesempatan bagi orang cerdas untuk belajar dari perspektif mereka. Bayangin kamu ada di rapat besar, dan ada beberapa orang yang merasa paling tahu soal rencana proyek yang sedang dibahas. Orang cerdas mungkin sebenarnya sudah punya ide matang, tapi mereka memilih untuk pura-pura kurang paham dan mendengarkan orang lain bicara dulu. Kenapa? Karena dari situ, mereka bisa melihat pandangan orang lain, memahami pendekatan dan strategi yang mungkin belum terpikirkan, serta mengumpulkan berbagai informasi yang bisa memperkuat rencana mereka. Ini adalah cara cerdas untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, karena meskipun mereka tahu banyak, mereka sadar bahwa setiap orang punya sudut pandang unik yang bisa melengkapi informasi yang sudah mereka miliki. Bagi mereka, berpura-pura bodoh bukan berarti merendahkan diri, tapi justru menjadi cerdas dalam memanfaatkan situasi. Yang keempat, menjaga harga diri dan menghindari perasaan minder dari orang lain. Orang cerdas menyadari kalau tidak semua orang nyaman berada di sekitar mereka.
Bayangkan kamu berada di lingkungan yang penuh dengan orang yang memiliki pengetahuan biasa, lalu datang satu orang yang tahu segalanya dan sering mengoreksi atau menjawab dengan nada yang terlihat menggurui. Lama-lama, orang di sekitarnya mungkin akan merasa minder atau bahkan tidak nyaman. Jadi, orang cerdas tahu kapan harus menyembunyikan kecerdasannya untuk menjaga harga diri orang lain. Misalnya, di keluarga atau komunitas yang mungkin kurang memahami teknologi, seorang yang ahli teknologi bisa saja menjelaskan semuanya. Tapi, mereka lebih memilih buat menahan diri agar anggota keluarga atau komunitas tetap merasa dihargai dan enggak merasa kalah dalam percakapan. Mereka paham bahwa terkadang harga diri orang lain lebih penting daripada menunjukkan betapa banyak yang mereka tahu. Ini menunjukkan betapa orang cerdas bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga punya empati dan paham pentingnya menjaga harga diri orang lain. Bagi mereka, membuat orang lain nyaman seringkali lebih bernilai daripada sekadar menunjukkan semua yang mereka tahu. Yang kelima, menjaga diri agar terlihat rendah hati dan tidak sombong. Orang cerdas paham bahwa terlalu menonjol dalam kecerdasan bisa membuat mereka terlihat arogan atau sombong. Dalam masyarakat kita, rendah hati dan tidak sombong adalah nilai yang sangat dihargai. Orang cerdas tahu betul bahwa mereka bisa saja menunjukkan semua yang mereka tahu di setiap kesempatan. Tapi mereka lebih memilih untuk tetap rendah hati. Mereka sadar bahwa sikap ini bukan hanya menjaga citra mereka, tapi juga lebih baik untuk hubungan jangka panjang. Coba bayangin, kamu lagi di kelas atau forum diskusi. Semua orang lagi kebingungan sama satu materi tertentu, dan kamu sudah paham semuanya. Bukannya langsung unjuk gigi dan memperlihatkan bahwa kamu tahu, kamu lebih memilih untuk membiarkan proses diskusi berjalan dengan natural. Kamu sadar bahwa terlalu dominan malah bikin orang lain enggan untuk berbagi ide, dan kamu akhirnya memilih untuk tetap rendah hati. Bagi orang cerdas, rendah hati bukan hanya tentang sikap, tapi juga strategi untuk menjaga hubungan sosial dan citra diri mereka. Mereka tahu bahwa terlalu sering terlihat pintar bisa membuat mereka terlihat tidak peduli atau bahkan arogan. Jadi, mereka memilih untuk tetap rendah hati, bahkan jika itu berarti harus berpura-pura bodoh. Nah, sekarang kita paham bahwa pura-pura bodoh bukan berarti nggak tahu apa-apa. Justru, ini adalah tanda kecerdasan dalam bentuk lain. Strategi untuk menjaga hubungan, menarik informasi, hingga memastikan harga diri orang lain tetap terjaga. Jadi, lain kali kalau kamu melihat orang cerdas yang tampaknya diam atau enggak tahu, jangan buru-buru meremehkan. Bisa jadi, mereka punya alasan yang jauh lebih dalam di baliknya.